anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita akan tetap melanjutkan kehidupan dengan tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti cukup. Jangan kita bangun keserakahan, jangan kita bangun ketakutan, jangan kita bangun kebimbangan. Firman Tuhan mau mengajarkan hati yang berserah dipimpin oleh Tuhan itu akan membawa kita dalam sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, memang seringkali kami iri hati kepada orang-orang yang hartanya lebih banyak dari kami. Iri itu bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Ampunilah kami. Sekarang buatlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan ungkapan syukur, karena pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami pasti memberikan kesejahteraan. Berfirmanlah, melalui firman ini iman kami akan diteguhkan. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang yang merasa tidak sreg gitu ya, tidak nyaman kalau dia melihat orang di sekitarnya itu penampilannya lebih dari dirinya. Dia akan merasa terkalahkan, tersisihkan, dan dia tidak mau. Oleh karena itu dia berusaha untuk selalu tampil lebih baik atau lebih mewah, bukan lebih baik ya, tetapi lebih mewah dari orang-orang di sekitarnya. Nah, tidak jarang ternyata untuk itu dia harus hutang. Dan inilah kesalahan terbesar. Dia bilang kredit,
kredit ini, kredit itu, tapi kemudian menjadi sangat banyak. Baju yang satu belum lunas, dia sudah ambil yang lain. Sepatu yang satu belum lunas, dia sudah ambil yang lain. Tas yang satu belum lunas, dia sudah ambil yang lain. Istilahnya cuma kredit, tapi kalau kreditnya banyak sekali, walah untuk hidup aja nggak cukup, apalagi untuk bayar kredit. Ganti perabot rumah tangga, ganti ini dan itu. Wah, bukan tidak boleh. Silahkan, selama itu memungkinkan kehidupan saudara itu terjalani dalam sejahtera, tidak menyebabkan kerugian atau tidak menyebabkan keramaian dalam arti pertengkaran dan ketidaknyamanan. Nah, disinilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Mazmur 124 ini ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka akan menelan kita hidup-hidup ya. Ketika amarah mereka menyala terhadap kita, maka kita akan seperti dihanyutkan dalam air sungai, ditenggelamkan begitu saja ya. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mau diingatkan kembali. Ada seekor ayam yang diumpamakan dalam tema hari ini. Ayam mati di lumbungnya sendiri atau di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi, tempat dia berada gitu ya. Nah, ini kan merupakan pepatah yang menarik bahwa ternyata ketika ada tempat tinggal ditimbuni oleh padi, dicukupi bahkan berlimpah-limpah, tapi justru membawa pada kematian. Pepatah ini sangat bagus, mengingatkan kepada kita bahwa tidak jarang kita juga terjerumus dalam keserakahan. Dan keserakahan itu akhirnya bisa membuat kita mati. Mati imannya, bahkan mungkin juga mati tubuhnya dalam arti kita tidak bisa bergerak. Apa yang kita kerjakan itu tidak membuat nyaman. Akhirnya meskipun hartanya berlimpah tapi makin kurus, makin sakit, makin berat. Karena ada banyak ketidaknyamanan, terutama hatinya itu tidak sejahtera. Rumahnya sudah bagus masih kurang bagus, mobilnya sudah banyak masih kurang banyak, hartanya sudah berlimpah masih kurang berlimpah. Nah, itu menyebabkan orang itu sakit. Sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit jiwanya, sakit imannya. Karena dia tidak pernah belajar bersyukur. Tadi pepatah mengatakan ayam mati di lumbung padi. Lumbung padinya bagus, banyak, tapi kok mati? Karena kekenyangan, karena serakah, karena tidak bisa menikmati. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu mampu menjauhkan hati kita dari jerat seperti itu. Jerat kesombongan, jerat keserakahan, jerat kemarukan. Tuhan mampu menjauhkan kita. Kalau kita suruh menjauhkan hati kita nggak bisa. Kita penuh kelemahan. Tetapi ketika kita bersandar pada Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bukan cuma sekedar kita dijauhi dari kecelakaan tabrakan, tetapi kecelakaan lain juga sama beratnya, sama mengerikannya. Kecelakaan ketika kita jatuh di dalam keserakahan, kesombongan, kemarukan, iri hati, kebencian. Wah, sama beratnya itu. Nah, oleh karena itu mari kita selalu meminta pertolongan. Sebab pertolongan kita yang paling bisa menguasai hidup kita datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kembali pada firman Tuhan tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita akan meminta bagaimana hati kita ini terbuka ketika Tuhan memihak pada kita. Lalu kita juga memihak kepada Tuhan. Artinya berkat-berkat yang Tuhan cukupkan itu kita syukuri. Kita terima dengan sukacita. Dan itu akan membawa kita hidup dalam sejahtera. Adapun kalau Tuhan memberikan lebih, ya disyukuri lagi. Cuma jangan membuat diri kita menjadi serakah. Atau membuat diri kita menjadi sombong. Ya, itu akan menjadikan apa yang Tuhan berikan itu rasanya sia-sia.
Kita akan mati di tengah jabatan yang tinggi, kita akan mati di harta yang tinggi, kita akan mati di tengah kekuatan tubuh yang tinggi, kita akan mati di tengah kemewahan hidup kita. Mati kekeringan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu mari sekarang kita belajar supaya kita ini selalu segar dalam kehidupan, ya, tidak mati di lumbung padi. Bagaimana? Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap itu untuk Tuhan kendalikan. Air telah menghanyutkan kita dari sungai, telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi kita kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Mangsa air yang menghanyutkan, air yang mematikan, air yang membuat kita tidak berdaya, itu dijauhkan oleh Tuhan ketika kita selalu meminta pertolongannya. Dan kita meminta pertolongan Tuhan itu artinya jiwa kita, hati kita serahkan pada Tuhan, pimpinan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu memimpin kita pada jalan yang benar, pada jalan yang baik, pada jalan yang kudus, pada jalan yang membawa kita pada sejahtera dan selamat. Itu yang penting kita miliki sebagai bekal di kehidupan tahun 23 ini. Karena kita tidak tahu ekonomi dunia bagaimana, peperangan masih berlangsung atau tidak, kekeringan terjadi di mana-mana, tapi banjir juga terjadi di mana-mana. Ada banyak tanda-tanda bumi yang mengerikan sudah terjadi. Kemarin saya terima ada banjir besar di Bukit Petra di Yordania. Itu tidak pernah terjadi, tapi kemarin terjadi. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa dunia sudah sangat rapuh. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya? Kita hanya bisa meminta pertolongan Tuhan. Nah, artinya meminta pertolongan Tuhan itu bukan menjadi malas. Bukan kita tidak bekerja. Tetapi ketika kita bekerja, jangan dikuasai dengan keserakahan. Nanti kita akan mati di lumbung padi yang Tuhan sediakan. Di lumbung emas yang Tuhan berikan, kita malah bisa mati karena keserakahan kita. Kita minta boleh, Tuhan saya pengen padi yang mencukupkan hidup, kepengen emas yang mencukupkan hidup, silahkan, tetapi biarlah Tuhan yang mengatur. Cukupnya itu sesuai dengan karya Tuhan. Supaya ketika kita dihadapkan pada lumbung padi atau lumbung emas sekalipun, kita tidak akan mati di sana. Karena kita mampu mengendalikan diri. Karena kita mampu untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Tuhan akan menjauhkan kita dari kejahatan seperti itu ketika jiwa kita, pikiran kita, hati kita serahkan pada Tuhan. Maka ketika kita melihat padi yang sangat banyak, tidak serakah. Hatinya sudah diubah. Mata kita melihat, wah padinya banyak ya, tapi ini bukan punya kita. Ini Tuhan karuniakan untuk dibagi-bagi. Nah ya, lalu kita lihat emas kita banyak sekali. Waduh, emasnya banyak. Ini bukan punya kita. Kita bersyukur pada Tuhan mempercayakan harta yang besar ini. Mari kita kendalikan diri kita untuk kita pergunakan harta ini bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita selalu minta tolong. Tuhan, kendalikan roh saya ini dengan roh kehidupan dari Tuhan. Roh cinta kasih, roh kesabaran, roh ketulusan, roh kejujuran, roh kebaikan, roh kebenaran. Itulah yang ada pada Tuhan kita Yesus. Itu yang kita minta. Nah, dengan demikian kita akan melanjutkan kehidupan. Tidak lagi kita akan mati di tengah lumbung padi. Tetapi kita akan hidup mengolah lumbung padi yang Tuhan percayakan. Yang sudah diisi dengan padi penuh, bagaimana padi itu bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami jatuh dalam keserakahan, ampuni kami, tegur kami, supaya kami tidak mati di dalam keserakahan. Ketika kami jatuh dalam iri hati, Tuhan angkat jiwa kami, untuk kami melepaskan diri dari segala iri hati, supaya kami tidak mati di dalam kemarahan dan kebencian. Biarlah karya kebangkitan Kristus akan selalu berkuasa menolong hidup kami. Kebajikan, kemurahan, kesalehan, kekudusan, itulah yang akan kami jalani. Sekalipun Engkau melimpahi kami dengan harta dunia, kami akan pergunakan semua itu bagi kerajaan Tuhan.
Kalaupun kami tidak punya harta berlimpah, tapi kami punya kekuatan hidup karena Engkau hidup dalam diri kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai akhir hidupku Tuhan pimpin